Namaku Ridwan. Malam ini aku ceritakan pengalaman seram yang terjadi 1 bulan yang lalu ketika aku bekerja sebagai pegawai toko di daerah Bandung Timur. Dari toko dan tempat tinggalku sebenarnya tidak terlalu jauh. Setiap hari aku pulang pergi menggunakan motor. Bahkan menempuh perjalanan jalan kaki pun masih bisa. Pengalaman yang ingin aku ceritakan adalah ketika aku berjalan dari tempat kerjaku pulang ke rumah. Warga sekitar dan beberapa orang bilang daerah rumahku itu daerah yang angker. Belum lagi di sana memang ada kuburan, sungai, jembatan yang kondisi penerangannya tidak terlalu baik. Aku harus melewati sungai dan kuburan setiap pergi dan pulang kerja. Meskipun di malam hari, sebenarnya hal ini sudah jadi hal yang biasa untukku. Ya, bisa dibilang tidak terlalu seram menurutku. Karena toko tempat kerjaku sedang ramai orderan, akhir-akhir ini aku biasa pulang setelah Isya, sekitar jam 7:30 atau jam 8 malam. Ketika pulang, hari itu nampak berbeda dengan biasa-biasanya. Lebih sepi. Biasanya ketika aku lewat kuburan dan berjalan di tepi sungai, masih ada beberapa orang yang nongkrong, atau mungkin tukang jualan gerobak yang lewat. Namun malam itu berbeda. Padahal baru jam 8 malam. Ketika itu aku tidak membawa kendaraan karena motorku sedang berada di bengkel. Jadi aku putuskan untuk berjalan kaki. Sebenarnya seperti yang di awal ku bilang, jarak rumahku ke tempat kerjaku itu tidak terlalu jauh. 15-20 menit saja berjalan, harusnya sudah sampai di rumah. Sampailah aku di jembatan yang dimana di bawahnya adalah sungai. Sedari tadi, suasana sangat sepi. Tidak ada kendaraan yang lewat, orang yang berjalan, hanya ada aku sendirian saja. Sampai ketika di jembatan itu, aku mendengar suara anak kecil. Iya, suara anak kecil yang samar terdengar seperti sedang bermain, berlarian dan tertawa-tawa kecil. Aku sempat menengok ke sekitar, memastikan
Di mana anak kecil itu? Tapi pikirku, mungkin hanya suara yang terbawa angin. Karena nyatanya di sekitarku tidak ada siapa-siapa. Aku lanjut berjalan. Setelah lewat jembatan, aku mendengar lagi suara anak kecil itu. Namun kali ini berbeda. Suara anak kecil yang menangis. Kau tengok lagi ke kiri kanan, bahkan ke belakang. Hasilnya sama, tidak ada siapa-siapa. Suaranya cukup jelas dan ada di sekitarku. Tidak ambil pusing, aku pun meninggalkan jembatan itu dan lanjut berjalan. Sampai di sebuah titik di mana lampu jalanan ketika itu mati, sehingga membuat suasana sangat gelap. Aku coba menajamkan penglihatanku. Sampai kakiku tersandung oleh sesuatu, seperti batu yang cukup besar. Membuat langkahku terhenti. Kontan aku melihat ke bawah, ke arah kaki, di mana aku masih merasakan ada sebuah benda cukup padat di depan kakiku itu yang membuatku tersandung. Dan ketika ku lihat, sesuatu berwarna hitam ada di dekat kakiku. Bentuknya tidak terlalu simetris, tapi bisa dibilang bulat, lonjong. Dan aku pun refleks memegang benda itu. Dan ketika ku pegang, astaga, kok itu kan rambut? Iya. Perlahan ku tendang sedikit sehingga benda itu mulai bergerak, menggelinding. Dan ketika ku lihat, astaga, itu sebuah kepala. Kepala dengan wujud seperti anak kecil dengan mata yang melotot. Mulutnya terbuka menganga dan sosok kepala buntung itu menangis.
menangis sangat kencang. Malah lebih tepatnya seperti berteriak histeris. Kontan aku langsung berlari sekencang-kencangnya menjauhi tempat itu. Hingga sampailah aku di rumah. Aku langsung memutuskan untuk segera tidur. Namun pikiranku masih terbayang dengan wajah sosok kepala itu. Dalam hati aku terus mengucap doa. Sampai tiba-tiba saja badanku tak bisa kugerakkan. Iya, badanku sangat sulit kugerakkan. Bahkan untuk berteriak saja aku tak bisa. Aku mengalami tindihan. Namun ketika itu posisi mataku masih terbuka dan aku masih bisa melihat ke sekitar kamarku. Tiba-tiba ada sentuhan tangan yang sangat dingin menyentuh tanganku. Dan ketika kulirik dari sudut mata, kulihat wujud sosok anak kecil tanpa kepala sedang menyentuh lenganku. Aku langsung membuang pandanganku, tak bisa berkata apa-apa lagi. Hingga akhirnya sosok itu menggenggam lenganku sangat keras. Dan rasanya sangat sakit. Jantungku berdegup sangat kencang, namun nafasku seakan sesak. Sampai seluruh badanku bisa kugerakkan lagi. Ketika ku tengok sosok itu sudah hilang. Dan ketika ku lihat lenganku, terlihat ada lebam biru tepat di posisi sosok anak kecil itu memegangku. Besok paginya aku ceritakan ini pada orang rumah. Dan ternyata sosok dengan wujud seperti yang kulihat malam itu kerap kali terlihat di sekitar sungai, jembatan, dan di dekat area kuburan. Konon anak kecil tersebut adalah korban ketika masa penjajahan dulu. Karena memang ketika kulihat baju yang dikenakannya pun nampak sangat kuno.
beberapa warga yang pernah melihat bilang ketika mendengar suara anak kecil bermain di malam hari sekitar daerah sana atau mendengar suara tangisnya, jangan pernah dicari, karena sosok itu bisa ikut dan mencari teman untuk bermain. Dan malam itu aku yang tidak tahu mengalaminya. Sosok itu sepertinya mengajakku bermain, memegang tanganku, menarikku untuk ikut bermain dengannya. Aku tinggal di salah satu komplek yang ada di daerah Bandung Selatan. Sebetulnya komplek ini sangat nyaman. Namun ada hal lain yang membuatku kurang nyaman. Banjir. Komplekku ini pada saat hujan besar pasti dipastikan banjir. Hal ini juga membuatku mempunyai pengalaman bertemu dengan makhluk yang tidak akan pernah aku lupakan. Kejadian ini terjadi ketika hujan turun sangat derasnya. Tepatnya sekitar jam 8 malam. Tiba-tiba air naik dengan derasnya. Sebetulnya ini bukan hal baru bagiku dan juga keluargaku. Apalagi rumah kami belum direnovasi seutuhnya. Posisi rumah kami masih rendah. Jadi barang-barang elektronik disimpan di tempat yang lebih tinggi. Malam ini banjir begitu besar. Hampir seluruh barang di rumahku terendam. Dan seperti biasa, pada saat banjir seperti ini, kami sekeluarga selalu melakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Tepatnya memang ada di belakang komplek yang posisinya lebih tinggi. Di tempat evakuasi, tak hanya keluargaku saja, aku pun berbaur dengan keluarga lain. Sesampainya di sana, aku bisa melihat derasnya air yang membanjiri komplek. Kulihat jam di HP-ku sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Keluargaku ada di tenda, sedangkan aku masih bengong di luar melihat air mengalir. Tak ada yang bisa aku lakukan, cuma melihat air saja. Sampai tiba-tiba aku merasa ada cipratan air di sekitarku. Aku kaget, tapi
sini pasti ulah teman-temanku untuk menjahiliku. Dan mereka melempar kerikil ke arahku untuk menimbulkan riak air. Makin lama, lemparan-lemparan itu semakin banyak dan keras. Sampai aku terganggu oleh cipratan-cipratan air tersebut. Aku pun marah dan berteriak. "Woi, jahil banget sih. Masih bisa-bisanya bercanda dalam keadaan kayak gini." Yang tadinya aku pikir itu adalah ulah teman-temanku. Namun ketika aku lihat ke arah belakang, tidak ada siapa-siapa. Dan refleks, aku melihat ke arah batu itu dilempar. Ternyata dari arah sebuah pohon. Aku perhatikan terus pohon itu dan ada yang janggal. Dan astaga, alangkah kagetnya aku ketika aku mendengar suara cekikikan di atas pohon tepat di depanku berdiri. Kuarahkan handphoneku yang aku jadikan senter tepat ke arah pohon asal dari suara tersebut. Dan astaga, tampak jelas sekali aku lihat penampakan kuntilanak dengan rambut yang sangat panjang. Matanya melotot dan mulutnya menyeringai. Dia tampak duduk dengan santainya dengan suara cekikikan yang sangat menyeramkan. Hampir saja aku pingsan. Tapi aku ingat kalau ada hal seperti ini, aku jangan menunjukkan ketakutanku. Karena makhluk itu akan semakin senang dan menakutiku. Tapi aku juga tidak berani untuk melawan atau menantang makhluk itu. Akhirnya aku pura-pura tidak melihat makhluk itu. Dengan tubuh gemetar, aku memalingkan tubuhku untuk kembali ke tenda tempat aku tinggal. Namun, tiba-tiba aku dengar makhluk itu seperti memanggil-manggilku. Hampir copot jantungku, tapi aku hiraukan saja. Sampai aku dengar suara benda berat jatuh ke dalam air dari arah belakangku. Suaranya keras sekali, menimbulkan riak air yang besar sehingga menerpa bagian belakang tubuhku. Aku pun mempercepat langkahku. Aku masih dengar seperti ada yang bergerak di air tepat di belakangku. Aku terlalu takut untuk menengok ke arah air itu. Tapi jelas sekali dari sudut mataku, aku melihat kuntilanak itu ada di samping meliuk-liuk dan terus tertawa cekikikan. Sampai tercium bau yang sangat amis. Perutku terasa mual, lebih amis dari ikan busuk. Dan sempat terlihat dari sudut pandangku, sosok kuntilanak itu seakan ingin meraih tanganku. Aku pun sempat menghindar, sambil terus pura-pura tidak melihat makhluk itu dan mempercepat langkahku. Singkatnya, aku pun tiba di tempat keluargaku mengungsi.
Dan aku disambut oleh tetanggaku. Sepertinya dia mengetahui apa yang aku alami. Dia memberiku air yang sebelumnya dia doakan. Dan dia bilang aku harus segera membersihkan diriku dengan air dari doanya. Selesai aku membersihkan diri, tetanggaku mempersilahkanku untuk istirahat. Padahal aku ingin cerita tentang kejadian yang baru saja aku alami. Katanya ceritanya besok pagi saja. Aku pun segera masuk tenda. Namun entah kenapa aku terasa sangat sulit sekali tidur. Kulihat keluargaku sudah terlelap dan jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Suara air pun masih terdengar. Namun sepertinya sekarang sudah mulai surut. Penasaran, aku pun menengok keluar tenda. Dan baru saja aku mengintip. Astaga! Aku melihat sosok kuntilanak yang tadi kulihat itu sekarang berada tepat di depan tenda evakuasiku. Dia terlihat seperti sedang jongkok. Dan ketika dia sadar aku melihatnya, dia berdiri. Aku pun langsung menutup kembali tendaku ini. Dan aku dengar suara cekikikan makhluk itu kembali. Aku langsung menutup seluruh badanku dengan selimut. Sampai aku pun tertidur karena kelelahan. Pagi harinya, aku pun menemui tetanggaku yang kemarin memberikan air doa, yang ternyata sedang berkumpul dengan warga yang lain. Belum sempat aku bercerita, tiba-tiba tetanggaku itu bilang kalau warga sudah tahu ada sosok kuntilanak itu tadi malam. Tapi mereka terlalu takut untuk keluar. Sebagian dari mereka mengintip dari tenda masing-masing karena mendengar suara ribut yang ditimbulkan oleh makhluk tersebut. Mereka sempat memujiku karena aku sangat berani, tidak panik, dan tidak pingsan pada saat mengalami kejadian tersebut. Aku hanya bisa terdiam saja. Namun, andai mereka tahu kalau aku benar-benar ketakutan malam itu, dan salah satu warga pun berkata, konon, setiap banjir besar, makhluk itu pasti muncul untuk bermain di air banjir yang besar tersebut. Itu sebabnya setiap banjir besar, tidak ada seorang warga pun yang berani untuk keluar dari tenda evakuasi. Karena mereka enggan bertemu dengan sosok kuntilanak tersebut.
Ardan for all here to connect. Ya, kembali lagi di JNN Nightmare Side dan dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNN Nightmare Side malam hari ini. Nah, tenang, masih ada satu cerita lagi dan malam hari ini pun kita masih live ya, streaming dari ardanradio.com, di mana kamu bisa melihat kita lagi siaran malam hari ini ya, spesial di JNN Nightmare Side. Ya. Kita udah cek juga WhatsApp-nya Ardan ya Bang Jeff. Iya, aduh udah banyak banget. Ya, ada beberapa yang ingin sharing pengalaman ya. Nah, coba kita bacakan. Ini yang pertama adalah dari sebentar. Mana ya? Ini kita baca nih. Nah. Assalamualaikum Kang Dimas dan Kang Jeff. Ini mau tanya nih, foto ini waktu saya ambil 1 tahun ke belakang saat mengantar mertua ke rumah saudaranya yang kebakaran. Nah, ini waktu menjelang maghrib dan sengaja mau foto bukit dan awan, tapi ada yang janggal dengan awannya. Oh iya, berbentuk mata ya. Apa ada artinya di mata Kang Jeff atau tempatnya? Ini lokasi Calengka. Ini memang awannya Bentuk mata ya. Hah? Iya gitu. Iya. Oh, dia kayak berbentuk kayak mata gitu ya. Oke. Ini nih sama dia pengen lihat, ini bisa di ya sambil streaming kan udah kelihatan ya. Karena kan kita visual nih sekarang nih, jadi kamu bisa lihat nih. Nah, ini lebih jelasnya sih. Kayak Itu semacam kayak mata besar gitu ya. itu Ini ada bola matanya itu. oh Kelihatan. iya. Wow. Baru ngeh nih saya. Ini apakah cuma ya kebetulan aja sama nih kan? Oke. Kalau yang terasa sama Bang Jeff gimana nih? Daerah mana tadi? Cicalengka. Misalnya itu ya. Enggak tahu. Nggak ada ya? Enggak ada. Itu Fenomena alam. fenomena alam aja, hanya kebetulan seperti itu ya. Betul. Fenomena alam. Ya cukup kaget juga ya. Oh, bentuknya bisa sepas itu. Kadang juga ada yang bentuknya kayak hewan, kayak binatang gitu ya. Itu nggak tahu tuh. Bisa seperti itu. Apakah ada campur tangan manusia nggak tahu aja. Oke. Tapi itu kayaknya fenomena alam. Itu. Fenomena Maksudnya, alam ya kan. kalau emang benar itu seperti itu, insya Allah hanya fenomena alam aja. Hanya fenomena alam. Oke. Selanjutnya ini kita baca ya. Malam Kang, Ya. saya tinggal di Jepang. Dan, Jepang. Ini JPG tuh Jepang. Oke. Dan tiap minggu dengerin Nightmare Side Ardan. Kadang-kadang seperti apa yang diliatin, padahal seperti ada yang liatin, padahal di ruangan lagi sendiri. Apakah ruangan tersebut ada makhluk halusnya? Oke. Nah, ada fotonya nggak biasanya? Ada foto. Dia kirim fotonya juga? Oh, tidak ada ya. Nah biasanya kalau misalnya kita Umumnya aja lah ya. umumnya ya, kita tuh kan manusia itu ada insting kan, bawaan lahir Oke. ya, ada firasat dan segala macam. Semua manusia pasti memiliki itu. Nah ketika dia berada di dalam satu ruangan, kemudian sugesti itu kan bermain. Perasaan ada yang kayak ada yang ngeliatin atau apa ya sebenarnya. Terus mulai ada rasa merinding atau apa. Nah itu tuh tandanya si badan itu tuh memproteksi diri dia atas terhadap sesuatu yang ada di sekitar itu, makanya merinding. Nah sebenarnya antibodi yang tidak terlihat dalam tubuh manusia itu Oke. tandanya kalau dia bekerja, tandanya itu dia merinding. Merinding itu bisa diartikan respon melindungi diri ya. Tuh. Oke. Nah jadi kalau misalnya kamu ngerasa seperti itu sendirian, seperti ada yang ngeliatin, terus ditambah kamu merinding, terus merinding sampai ke belakang, sampai ke atas itu, bisa jadi ada. Bisa jadi ada. Di sekitar kamu ada sesuatu. Oke. Jadi kalau kamu masuk ke satu tempat atau tiba-tiba di tempat kamu terus lagi diem merinding, nah itu sebenarnya indikasi sebuah warning ya. Ya.
bakal ada yang datang dan ada mereka, tapi belum tentu itu juga ada di depan kita. Tapi kalau udah satu badan full, satu fungsi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi kalau di Jepang memang banyak yang kosong ya kan. iya, Rumah-rumahnya banyak yang kosong, kemudian tingkat apa namanya, mitnya juga tinggi juga ya. tinggi ya. Mitos-mitosnya juga, Bundirnya juga. iya, itu banyak juga. Jadi besar kemungkinan ya masih ada itu. Ya, waktu itu saya pernah kan ke Jepang kan. Ya. Ini juga tidak berekspektasi ya. Waktu itu kayak liburan gitu. Nah, waktu itu 2017 saya datang ke satu hotel di sana. Hotel di Osaka. Nah, hotelnya modern aja pada umumnya gitu kan. Nah, saya baru hari pertama sampai, saya bongkar koper, taruh barang tuh kayak mungkin parfum apa dari koper dikeluarin gitu kan, baru disimpan di atas meja. Mejanya datar, nggak miring sama sekali. Ada baju, ada apa segala macam, charger gitu-gitu. Saya taruh di atas meja. Saya balik mau ngambil barang yang lain, itu tiba-tiba benda-bendanya itu jatuh, kayak di Seperti ada yang apa namanya, iya di gitu jatuh semuanya gitu. Nah, awalnya saya pikir gempa, karena kan Jepang rawan gempa kan. Wah, barang-barang pada jatuh nih, gempa nih. Tapi teman saya yang di satu kamar sama saya, si Handra waktu itu, ada gempa nggak ngerasain apa-apa. Terus saya coba chat grup ini, ada gempa nggak? Ini saya barang pada jatuh. Nggak ada, aman semuanya. Waduh, sambutan pertama itu kayak gitu ternyata langsung. Wah, ini tempat saya nih kayaknya. Dan paling khasnya mereka itu adalah menggerakkan benda kan. Jatuhin benda apa gitu. Pintu, segala macam. Menunjukkan keberadaannya. Oke. Siap. Lah, kita juga lagi live di TikTok ya. Live di TikToknya Ardan Radio BDG. Jadi kalau kamu mungkin lagi pengen nonton kita, terus aduh susah banget nih masuknya ke websitenya Ardan, karena mungkin banyak banget gitu yang masuk ke websitenya Ardan. Nah, boleh, jadi akhirnya kita buka juga di TikTok Ardan Radio BDG untuk live-nya, jadi bisa ditonton juga buat kamu yang nggak bisa masuk nih ke websitenya Ardan, karena penuh banget nih pasti ya, fans-fansnya Nightmare Set luar biasa. Nah, kita juga live dari TikTok. Selamat malam nih ya. Wah, udah banyak nih. Kangen banget dengerin. Dulu nungguin kalau pas malam Jumat dari Ulfa Ul. Selamat malam Ulfa Ul. Itu ada siapa itu? Terus juga ada dari Zibon. Terus juga UCX ya. Oke. Terus selamat malam Fauzan juga. Terus juga ada Diaris Etnik kesini karena ingin lihat foto dengerin Nightmare Side. Enak pakai headset. Wah, nggak fokus, tinggalin chattingan ya, udah gak apa. Chattingannya mungkin bisa nggak usah dilihat juga nggak apa-apa. Tapi mungkin itu jadi ajang silaturahmi, siapa tahu, karena ketika kita live TikTok ya, itu juga akhirnya ketemu ini banyak pendengar-pendengar lamanya Nightmare Side gitu. Dan mereka bercerita tentang awal-awal Nightmare Side ada. Wah, itu seru banget. Iya. Wah, saya nonton, saya dengerin Nightmare Side dulu nih tahun segini, sama sekarang udah sampai berkeluarga gitu. Selamat malam ya. Tahun 99 ya. Iya, 99. Nonton dari tahun 99. Wah, aduh. Dari tahun 97 insya Allah ya. Sampai sekarang masih mempertahankan Nightmare Side ini jadi satu brand horror Bandung ya. Oke, lanjut nih. Assalamualaikum Kang Dimas dan Kang Jeff. Ini sama Mega dan Nur di Pasteur. Selamat malam. Salam untuk all crew dan pendengar. Tetap semangat dan sukses selalu untuk Ardan Radio. Kang Jeff mau tanya, kalau tidur kena erup-erup, tapi pas buka mata nggak ada apa-apa, itu kenapa ya? Erup-erup terus pas dia kalau melek gak ada apa-apa gitu. Oke. Nah, emang gitu kan? Memang gitu ya sebenarnya. Gitu. Kalau erup-erup itu dia akan kalau emang bener ini gangguan dari yang tidak terlihat ya, jin atau apapun itu, dia pasti ketika kita tidur gitu, memejamkan mata, pasti akan tertutup. Jarang erup-erup itu kita melek, kita erup-erup itu nggak pernah. Bahkan
jarang banget terjadi itu. Oke. Karena kita tidur, ketika ruh sadar kita akan keluar, itu yang diganggu kan. Jadi gini, kita tidur itu kan ada masuk ke alam mimpi. Nah, proses dimana ruh sadar kita pindah ke alam mimpi itu suka diganggu sama jin itu. Oke. Jadi ketika mau sadar nggak bisa, tapi si otaknya sudah mau bangun, cuman si ruh sadarnya diganggu kan, seperti itu. Jadi akhirnya dia mau gerakin badan, yang penting bisa lepas gitu. Jadi lepas, baru dari situ bisa terbuka mata ya, ya kayak itu. bangun gitu. Nah, cirinya kalau misalnya rep itu, kalau itu memang gangguan dari bangsa jin itu, ada suara-suara kan, bisa bisikan, bisa suara orang ngobrol tapi dengan yang mungkin gak jelas seperti itu. Terus tiba-tiba di batin kita ngebayangin satu sosok gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah membuka mata, ya udah selesai. Artinya lah itu udah pure, udah sadar. Jadi nggak kembali. Iya, udah kembali. Oke. Nah, erep ini juga hal yang banyak pertanyaan ketika erep atau ketindihan lah ya. Apakah sosoknya ini benar-benar ada di atas kita, menindih kita, gitu ya? Iya. Atau memang hanya energinya saja gitu, makanya ketika mau coba pengen, bahkan juga ada sebenarnya yang ketika mereka coba buka mata gitu, tapi melihat ada yang duduk gitu di atasnya, tapi mungkin itu masih di dalam alam bawah sadarnya dia sebenarnya, dalam jasadnya dia memang masih tetap merem dan tidur, tapi alam bawah sadarnya dia melihat, nah, Cium nggak? ada wewangian melewat ke arah kita nih. Kencang, baunya ini banget ini kan. Nah, ngobrol masalah ketindihan kan. Saya setiap live Instagram pasti apa kalimat yang muncul dari orang yang ikut join live saya? Kang, saya ketindihan. Erep itu berarti paling Hampir semuanya paling ya. sering ya. Paling sering. Jadi Orang paling sering dan mengalami. setiap saya live pasti, Kang, semalam saya ketindihan. Jadi kata-kata ketindihan itu benar-benar jadi sesuatu yang apa ya, yang ditakuti lah saat ini oleh mereka yang baru mulai merasakannya. Oke. Nah, ketindihan itu sebenarnya Kang, dia jarang di atas Kang. Si sosok itu malah berada di samping. Di samping. Di samping, pas tepatnya di samping. Wah, bisa di kanan, bisa di kirinya. Dia berdiri di situ Kang. Jadi Oke. jadi ya, ini orang tidur nih. Dia berdiri di samping. Jadi sebenarnya si energi menutupin badan dia itu. Jadi mengelilingi Ya. ya badan dia yang sedang tertidur. ya, dan ketindihan hampir sama. Iya, oke. Jadi ada bisa dibilang ada yang seperti ini, dia melayang di atas, tapi jarang banget itu kalau hantu bisa face to face sama manusia, perang energi itu jarang banget. Pasti dia di samping. di samping ini ya, itu ya. Jangan orang nih sosoknya nih, mungkin dia agak sedikit Nah, bungkuk gitu ya, sehingga si energinya itu yang akhirnya membuat kita tidak terlalu terbiasa dengan itu. Berat gitu. Waduh. Mengerikan. Assalamualaikum, saya Kanda Nasir dari Majalaya. Selamat malam Majalaya. Pas cerita pertama awalnya ada suara kucing di atap rumah saya, tapi beberapa menit kemudian ada suara ketawa wanita. Wah, Nah ini berarti ada satu, dia lagi nonton pas lagi dengerin ya. Dia lagi nonton juga ya. Nah, biasanya kalau ada energi di tempat teman-teman, terus kebetulan lagi nonton Nightmare, itu bisa dengan dengan secepatnya sosok itu ngajak interaksi kan. Salah satunya itu. Oke, berarti kucingnya mah kucing bener kah atau ternyata memang kucing dalam tanda kutip nih, suaranya awalnya kayak kucing mungkin Bisa jadi kan. terus tiba-tiba tiba-tiba jadi ketawa. Nah, interaksi ini ya ketika kita ini, karena sebenarnya sejak tadi kita apa nih? Sejak tadi kita nonton Nightmare Side ya, dari sebelum dan selama memulai acara ini Bang Jeb sudah membacakan sesuatu mantra. Jadi ketika yang nonton sekarang itu pasti akan ada sedikit interaksi di rumahnya masing-masing. Supaya tadi di awal bilang kan, Bang Jeb ingin mencoba membacakan sesuatu
materinya dari sini dikirim kepada insomnia lagi pada dengerin sekarang atau lagi nonton sekarang di TikTok ataupun di android.com. Dan ketika merasakan sesuatu yang aneh tadi, mungkin tiba-tiba dengar suara ketawa, sebelumnya belum pernah selama dengerin Nightmare Side. Mungkin ini ya salah satunya yang Nah ini, jadi ini akan, tapi jangan khawatir ya, kalau ini udah selesai nightmare-nya itu semua akan kembali normal seperti biasa. Jadi di sini saya bacakan doa itu agar teman-teman selain menonton atau mendengarkan juga merasakan benar-benar ada nih si energi ini. Nah, Oke. Kita masuk ke cerita ketiga, lebih mantapkan lagi ya untuk memakakan diri gitu ya kayak. Tapi tetap konsentrasi, jangan kosong, ingat ya. Nah nanti habis ini kita punya pembahasan menarik, ada satu video ya yang akan kita tonton juga di akhir acara. Kita dengerin dulu cerita ketiga di JNN Nightmare Side malam hari ini, dan selalu ingat jangan pernah dengerin atau nonton Nightmare Side ini sendirian. Panggil saja aku Isal, seorang mahasiswa baru di salah satu kampus di Bandung. Kejadian yang kualami ini adalah kejadian yang menurutku terseram yang pernah kualami selama hidupku. Ketika itu, aku ditugaskan oleh kampusku untuk membuat sebuah perencanaan tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Tugasnya adalah membuat sebuah acara. Konsep acara yang nantinya dipresentasikan. Dalam satu kelompok terdiri dari 10 orang. Saat itu aku merasa aku tidak terlalu paham dengan konsep acara, bikin event, dan lain-lain. Jadi aku hanya mengikuti saja, mengerjakan bagianku. Beberapa kali kita bertemu di coffee shop untuk membicarakan tugas ini. Tapi karena kesibukan masing-masing, waktu kami kadang selalu tidak cocok. Sehingga kami lebih sering bertemu lewat online meeting. Nah, ketika itu kebetulan aku sedang ada acara keluarga, menginap di villa
sampai di villa itu bersama keluargaku. Ketika itu, ku ingat adalah hari Kamis di malam Jumat. Ketika aku tanya pada ayah, alasannya adalah Sabtu Minggu selalu penuh villanya. Ditambah harganya kalau weekdays lebih murah. Acara kumpul keluarga ini tidak lain tidak bukan adalah merayakan ulang tahun kakekku. Jadi hampir semua anak-anaknya, cucu-cucunya, termasuk aku hadir. Setelah maghrib, hampir semua keluarga sudah berkumpul. Kami pun makan malam bersama dan merayakan kecil-kecilan ulang tahun kakekku itu dengan kue ulang tahun, nyanyian, serta satu persatu ucapan ulang tahun dari keluarga. Ada tanteku, namanya Tante Hana. Dia yang paling giat kalau ada acara seperti ini. Tante Hana mulai membuat games-games kecil dan berhadiah uang dari uang pribadinya. Di tengah keseruan, handphoneku terus bergetar. Ternyata itu adalah grup tugas kelompokku yang bilang katanya besok materi presentasi harus segera dikumpulkan. Mendadak, kata dosenku seperti itu. Grup mulai panik dan merencanakan untuk online meeting malam itu. Aduh, semuanya setuju dan sepakat. Mau tidak mau aku pun ikut untuk online meeting itu. Meninggalkan keramaian, aku coba cari spot yang sepi di villa itu. Villanya tidak terlalu besar, sehingga dimanapun aku berada, sepertinya suara tertawa ibu-ibu dan tanteku itu terdengar. Bayangkan saja sendiri, keluarga besar semua berkumpul dan tertawa-tawa dengan games-games yang pastinya bikin ngakak semua keluarga. Aku mencari spot yang lebih tenang, lebih sepi. Akhirnya kulihat di belakang villa ini ada sebuah gazebo, tempat nongkrong. Gazebonya diberi lampu temaram berwarna kuning dan ya, sepertinya di sana lumayan sepi. Aku menuju ke sana, naik ke atas gazebo tanpa basa-basi, langsung ikut online meeting yang sudah disiapkan oleh temanku. Online meeting pun berjalan. Tanpa ku sadari, spot di sana benar-benar sepi. Bahkan sedikit pun
tidak terdengar. Sesekali kulihat ke arah rumah. Ya, sepertinya mereka sedang sibuk di ruang tengah. Tidak kulihat pergerakan apapun, atau bahkan orang yang mencariku. Aku lanjut online meeting dan cukup serius pembahasannya saat itu. Oke sih, kalau kata gue sih konsep yang Adele kayaknya boleh juga tuh, yang masukin nuansa-nuansa etnisnya gitu. Jadi ada kebudayaan-kebudayaannya dan boleh dikasih gamelan-gamelan gitu kali ya nantinya buat gimmick-gimmicknya. Aku mulai mencoba menyarankan hal itu. Sampai temanku bilang, gamelan kayak suara backsound lo di belakang ya. Hah? Gimana? Suara backsound gimana? Ini gue di spot yang sepi banget loh, nggak ada suara apa-apa. Maksudnya gimana sih? Bercanda ya? Tiba-tiba semua temanku bilang bahwa aku yang bercanda. Jelas aku berada di keramaian katanya. Dan suaraku samar-samar tidak terdengar karena bising oleh suara orang banyak dan bahkan ada suara seperti gamelan. Aku seperti berada di pasar tradisional katanya. Hey guys, tar dulu. Ini posisi gua itu ada di gazebo, bahkan gelap, dan di sini kosong. Belakang gua tuh hutan, nggak ada apa-apa. Dan di sini sepi banget, sumpah. Ya pada bercanda dong. Namun mereka terus berkomentar meyakinkan padaku bahwa mereka masih mendengarnya. Ketika kami online meeting memang kami tidak menyalakan kamera. Hanya suaranya saja. Pada akhirnya aku pun coba membuktikan pada mereka untuk menyalakan kameraku. Dan ketika ku nyalakan kamera dari handphone, koneksi handphoneku tiba-tiba tak stabil dan terputus dari jaringan meeting. Lah, kenapa tiba-tiba jadi keluar? Berkali-kali aku coba masuk lagi ke room meeting di online itu, tapi tetap tak bisa. Akhirnya aku pun chat pada teman-temanku, sepertinya sinyalku di sini jelek. Nah, salah satu temanku malah berkata, udah fokus hajatan aja dulu. Wah, itu malah menyinggungku. Hajatan apa sih? Orang sepi gak ada apa-apa kayak gini. Ini malah sepi banget kayak kuburan. Mana ada hajatan. Karena kesal, aku pun meninggalkan gazebo dan kembali masuk ke dalam villa. Dan ketika aku berjalan menuju villa, loh, samar.
suara keramaian, seperti banyak orang, dan bahkan ku dengar ada suara gamelan. Loh. Dan suaranya berasal dari belakangku, dari arah gazebo, dari arah hutan, bukan dari dalam. Refleks ku lihat ke arah belakang. Dan kondisinya gelap. Namun suara keramaian banyak orang itu terdengar dari celah-celah pohon yang berdiri kokoh di dalam kegelapan itu. Tak ada lampu ataupun keramaian lain yang kulihat. Namun suaranya begitu jelas terdengar. Aku mendekati area hutan itu. Kulihat dari kejauhan ada sesuatu yang berwarna merah, cukup menyala. Seperti lampu rem motor. Iya, menyala seperti itu di dalam kegelapan, dan itu cukup jelas, bahkan dibilang sangat jelas. Seperti ada dua motor yang sedang berhenti bersebelahan dengan lampu remnya yang menyala merah sejajar. Aku dekati, semakin dekat. Loh, posisinya ternyata ada di atas. Aku agak sedikit heran dan kebingungan. Dan ketika kau lihat lagi, perhatikan, di atas itu bukan bukit atau tanjakan, sehingga itu sepertinya bukan motor. Aku tengadahkan kepalaku dan melihat lagi lebih jelas. Nyala merah itu berasal dari balik pohon. Dan ketika melangkah lebih dekat lagi, astaga, tiba-tiba bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dan ketika aku sadar, kulihat ke arah atas, badanku tak bisa kugerakkan sama sekali ketika kulihat bahwa yang menyala merah itu adalah dua bola mata yang besar dari satu sosok tinggi. Badannya sangat besar, berbulu kasar dan bertaring panjang. Wajahnya nampak terlihat seperti kera, dan dia menggeram sangat menakutkan.
Aku hanya terpaku terdiam sampai tiba-tiba di ranting-ranting pohon semuanya melesat bergerak dengan cepat seperti kera, namun dalam ukuran dan berbentuk seukuran manusia, meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Tiba-tiba saja badanku terjatuh ke tanah. Badanku sangat kaku, tak bisa kugerakkan. Pandanganku kali ini melihat ke atas, ke langit. Dan sosok-sosok yang berbentuk seperti kera itu melesat-lesat, diiringi suara geraman yang mengerikan. Sampai tiba-tiba saja ada sebuah cahaya putih sangat terang menjelaukan mataku dan membuatku menutup mata karena saking silaunya cahaya itu. Dan ketika ku buka lagi, aku sudah bersama keluargaku. Ayahku bilang, aku ditemukan tak sadarkan diri di dekat gazebo menuju ke hutan. Aku pun ceritakan apa yang kulihat sebelum akhirnya aku melihat cahaya yang sangat menyilaukan itu. Kakekku yang ternyata dulunya pernah tinggal di daerah situ bilang bahwa di hutan-hutan memang kerap kali menyimpan banyak misteri. Mungkin ada yang tinggal, menetap, bahkan sebuah kerajaan gaib yang tidak terlihat bisa jadi berada di sana. Sosok siluman yang kulihat berbentuk kera pun memang ada, berkoloni seperti pasukan dengan rajanya atau penguasanya yang bisa dibilang memang sudah berada di sana, sepuh di sana, dalam kondisi dari sebelum ditinggali oleh manusia. Kakekku berdoa meminta karuhun untuk mencari dan membantuku. Dan cahaya putih yang kulihat itu bisa jadi adalah sepuh keluargaku yang menyelamatkanku. Mereka ada, namun tidak semata-mata mereka pun bisa mengerti apa yang kita lakukan. Mungkin aku tidak ada maksud untuk menantang mereka, namun ketika itu memang aku tidak ada izin atau permisi atau salam, sehingga mereka rasa aku adalah ancaman bagi mereka.
Jangan pernah dengerin Nightmare Sighting sendirian. FM Ardan Radio Ardan for all here to connect. masih di JNE Night